It's Seeker Time. Family Seeker, kali ini kita akan membahas artis cantik lagi. Lagi-lagi. Lagi-lagi artis cantik Kita ya. lagi seneng nih ya, apakah artis cantik dari zaman lawas atau yang Zaman sekarang. zaman sekarang? Yang istilahnya tetap ya. Daun tetap, muda. Eranya tuh bukan era. Daun layu dan daun muda. Genrenya tuh tetap genre Mandarin ya. Oke. Genre Mandarin ya. Nah, kali ini si Namanya artis yang sekarang ya, ya. Bukan yang artis lawas kan? Bukan gitu kan yang sekarang ya. Namanya tuh Cheng Shuang. Cheng Shuang. Cheng Shuang. Ya, Cheng Shuang lah ya. Itu gua ngikutin yang di Google, bro. Iya, sama-sama. salah sebut. Iya ya, Cheng Shuang ya. Nah, kali ini dia adalah seorang artis cantik, lahirnya di Shenyang, China, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1991. Oh, masih muda nih, ya kan? Berarti umur sekarang 30-an lah ya. Ya, dia mah orang biasa-biasa background-nya, bro, karena ibunya tuh seorang pekerja kantoran biasa, Ya, bokapnya tuh memang pebisnis ya. pebisnis, jadi memang bukan orang yang wah banget lah. Betul. Dan memang dari kecil Cheng Shuang ini tuh suka suka main piano gitu ya. Dari seninya tuh ada di situ ya, main flute, atau dance gitu kan. Menyukai hal-hal yang berhubungan sama performance dan seni. Betul, betul. Nah, lalu nih dari situ dia tuh belajar Belajar acting gitu ya. Nah, sampai-sampai ke satu titik dia itu dapat tawaran yang oke nih Oke. untuk berperan di sebuah film seri. Film serial ya. Kalau di Indonesia tuh sinetron. 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 Kalau kondangnya Dracin. Dracin. Betul, oh iya betul. Drama Cina. Drama Cina. Akhirnya dia memulai debutnya nih di sebuah serian yang berjudul Meteor Shower. Di tahun 2009 ya. Jadi Meteor Shower ini itu adaptasi Meteor Garden, bro. Oh, Meteor Garden yang dari Taiwan ya. Taiwan. Nah, ini versi China-nya. Oke. Jadi di sini dia melakukan debut tuh yang langsung Peran utama loh itu kan. Iya, langsung jadi kondang. Sorry bro, gua putus dulu ya. Kalau nggak salah tuh Sancha ya kalau yang di Taiwan ya kan. Tapi versi Cinanya Shinchan. Alisnya tebal lah tuh ya. Jadi si peran utama cewek nih ya. Peran utama cewek, dari situ dia dapat nominasi untuk aktris terbaik Biasa langsung ya. pada 25th China TV Golden Awards. TV Golden Eagle Awards. Wah, itu hebat ya. Jadi dia langsung dapat penghargaan ya. Langsung booming dia. Langsung booming ya. Gara-gara serian itu. Betul. Terus dia juga dapat penghargaan pendatang baru terbaik di Hong Kong Film Direction Guild Awards. Guild Awards. Jadi memang dari awal dia memulai sebagai seorang pemain sinetron. Iya, sinetron. Itu dia langsung berhasil. Langsung berhasil ya. Jadi jalannya tuh mulus. Terus dia juga main beberapa film juga ya. Film-film seperti Yang populer ya. Sort of Legends, Love O2O ya. ada juga My Story for You. Betul. Nah, dia ini kehidupan pribadinya nih mulai banyak diomongin nih. Biasalah. Artis pendatang baru, booming, mulai ada gosip-gosip ya. Oke. Paparazzi mulai pada nongol. Apa tuh? Nah, karena dia itu sempat berpacaran sama seorang produser Oke. namanya Chang Heng. Chang Heng. Chang Heng. Oh, Chang Heng. Chang Heng ya. Bukan Chang Hong. Bukan, itu mah merek ya. Kalau orang Batak bilang Chang Heng bisa. Maaf ya Chang Hong, kita nggak disponsorin. Nggak Orang di-endorse. Sunda juga bilang Chang Heng. Nyeri Chang Heng. Nyeri Chang Heng maksudnya. Oke. Chang Heng. Nggak heng. Lu nggak heng. Terus ini mah, aduh. Nah, ya sekali lagi kita maaf ya kalau memang ada salah-salah penyebutan nama ya gitu ya. Nah, kita mah biasa nyebutnya Cep, kan dia Cep. Kita biasa nyebutnya juga kalau orang Sunda namanya Robi Darwis, Ajat Sudrajat, Atau pemain bola. pemain Persib tuh. Oke, lanjut bro. Jadi dia tuh Gosipnya apa tadi? ketemu sama si Chang Heng ini, Chang Heng. Chang Heng, ya, oke. Bertemu di sebuah acara reality TV show. Oh, oke, ketemunya di situ. Terus, Akhirnya tiba-tiba mereka nih merit aja, bro. wah langsung merit. Gila. Jadi instan, guys. Instan ya? Karir instan. Merit juga instan. Tapi dia meritnya nggak di China ya? Dia merit di Amerika. Lalu nggak lama tuh 11 bulan setelah dia merit,
bubar. Bubar. Jadi heboh. Waduh. Nah, sorry. Kita kasih tahu dulu kalau media itu di tahun 2019 ya. Berarti 11 bulan kemudian, nggak sampai setahun, mereka udah bubar ya, cerai gitu ya. Sayangnya memang popularitasnya si siapa? Cheng Shuang ini, Cheng Shuang. dia tuh nggak terlalu bertahan lama gitu. Oh, padahal tuh dia sempat digadang-gadang bakal menjadi salah satu artis yang berkibar setelah era tahun 90-an ya. Setelah era kita nih. Era-era zamannya si siapa? Yang tadi Joey Wong, Maggie Cheung, Rosamund Kwan. Kwan apa Kwok nih? Kwan. Oh iya. Kwok sama Aaron. Aaron Kwok, benar-benar. Nah, jadi nggak lama itu setelah kejadian dia bubar jalan Oke. sama si Chang Heng ya. Nah, nanti salah lagi. Suaminya lah gitu ya. Sama suaminya, dia itu memang rame nih, ada gosip karena dia itu punya anak melalui surrogate mother. Nah, surrogate mother tuh apa tuh? Nah, surrogate mother itu orang hamil tapi pakai ibu pengganti, bro. Jadi punya anak, jadi apa ya? Gimana? Jadi gini, misalnya ini si A ini suami, si B ini istri. Diambil benihnya masing-masing, digabungin, terus dititipin ke seorang ke rahim orang lain. Jadi hamilnya pakai rahim orang si lain. C gitu. Jadi si B ini tuh dia tidak merasakan hamil. Enggak. Jadi yang hamil itu si C, tapi tetap mereka ini kalau anaknya sampai lahir yang, tuh anak yang dua ini. Oh, dari bibitnya mereka. Iya. Canggih banget ya. Jadi bukan berarti si A suami A ini meniduri si C. Agak. Ya. Rusak gitu, Pak. Ya. Jadi terjadilah skandal mengenai surogasi atau ibu pengganti ini. Oke. Nah, si Cheng Shuang ini gosip ini yang beredar yang jadi rame. Terus? Dia diberitakan kalau dia juga dapat bayaran yang terlalu tinggi nih. Oke. Untuk sebuah film yang sayangnya filmnya ini sampai sekarang jadi ngegantung. Film apa sinetron? Film, bro. Film? Film, ya sinetron. Sinetron ya. Serial ya? Serian. Karena dia memang spesialis serian. Oh, dia spesialis serian. Oke, sinetron. Sayangnya jadi si serian ini ngegantung nih. Oke. Karena kan dia tuh sempat bermasalah sama pajak juga. Oh, gara-gara itu bukan tadi gua pikir kalau memang dia dapat bayaran tinggi ya oke dong. Iya. Bagus. Tapi ternyata memang ya dari hasil itu tuh dia menggelapkan pajak jadi gitu. Ada ceritanya soalnya. Nah, memang film serian yang akan rilis itu judulnya A Chinese Ghost Story. Tapi versi seriannya. Versi seriannya. Kalau yang si Joey Wong itu kan versi layar lebarnya. Ini versi sinetronnya. Tapi sempet tayang? Belum. Oh, belum. Iya. Iya. Nah, karena dia udah masuk dalam titik diselidikin nih karena penggelapan pajak dan penipuan dalam kontrak si film ini. Oh. Jadi menurut screenshot yang disebarin sama si Chang Heng sendiri. Oh, berarti mantan suaminya nih. Chang Heng tuh yang nyebarin. Oke. Kalau si Cheng Shuang ini nego bayaran untuk 77 hari dia syuting ini. Dia dapat bayaran tuh sebesar 160 juta yuan. Gila, gede banget emang. Gede banget. That's why itu jadi masalah lah gitu. Oke. Bayaran yang segede ini itu menimbulkan gonjang-ganjing di publik gitu. Karena terlalu gede. Oke. Sehingga sampai-sampai Shanghai Municipal Tax Service itu melakukan penyelidikan atas pajak tadi, tax service tadi. Jadi dia bilang kalau misalkan, let's say gini deh, lu sebenarnya dibayarnya cuma 50 juta yuan. Tapi ternyata di balik itu lu sebenarnya nggak dibayar segitu, lu dibayar lebih gede. Yang kena pajak kan cuma yang 50 juta. Iya. Ngerti. Oke. Nah, itu baru sekilas tuh, guys. Nah, kita akan coba bedah nih satu-satu nih. Ya, skandalnya apa aja sih? Skandalnya apa aja? Karena kan dia sebagai seorang aktris muda, tiba-tiba kena skandal yang bertubi-tubi sampai karirnya itu nggak bertahan lama. Gara-gara itu ya. Iya. Yang pertama, skandal penyebab si Cheng Shuang ini karirnya nggak berjalan lancar. Mulus gitu ya. Yaitu yang tadi, skandal sewa rahim atau surrogate mother. Ibu pengganti. Ibu pengganti ya. Jadi intinya mah dia tidak pernah hamil gitu ya. Ya, betul. Jadi anak Cheng Shuang sama si Chang Heng ternyata memang dilahirkan dari rahim ibu pengganti itu pada Desember 2019 dan Januari 2020. Kan berarti anaknya dua nih. Anaknya dua. Berarti 2 kali ya dia. Dua-duanya di Amerika.
Udah Amerika. Oke. Nah, jadi dan mereka udah confirm kalau itu memang anak mereka gitu. Iya. Namun nih dari awal pernikahan nih memang mereka udah agak bermasalah, bro. Sampai di satu titik kalau si Chang Heng ini menuduh Cheng Suang ini setelah punya anak, anaknya ditelantarin. Mungkin gini biar nggak bingung, Family Seeker dari namanya kan agak-agak mirip nih. Iya. Istrinya tuh Namanya Cheng Suang, suaminya tuh Chang Heng. Heng. Kita bilang suami atau istri gitu Ya, dulu ya. jadi kan mereka akhirnya bercerai nih. Oke. Padahal udah punya anak. Ya. Baru punya anak pun gak lama langsung cerai kan. Karena kan mereka nikahnya hanya 11 bulan, Iya, bro. 11 bulan tapi punya 2 anak langsung. Iya, karena kan bisa di saat yang bersamaan kan. Iya. Ibunya penggantinya ada 2 berarti. dua. Oh iya benar juga. Iya. Nah, itu emang agak kusut sih Family Seeker ya. Dan lucunya istilahnya mereka tuh akhirnya rame setelah mereka berpisah tuh mereka malah rame jadi saling serang ya. Malah jadi ribut kan. Jadi ribut. Nah, si Cheng Suang pengen dia stay di istrinya di Amerika Serikat. Si suaminya pengen balik ke China. Oke. Suaminya pengen bawa anak ke China. Mamanya Istrinya nggak mau. Akhirnya rebutan lah hak asuh gitu kan. Sampai si Cheng Suang ini menuduh kalau suaminya ini menuduh berselingkuh. Oh, si istrinya menuduh suaminya berselingkuh. Oke. Di tahun 2019. Nah, lanjut lagi nih masih terkait yang skandal soal sewa rahim ini. Ya, oke. Sampai-sampai klinik tempat mereka melakukan di Amerika nih ya. Di Amerika, itu bilang kalau mereka tuh masih utang 68.000 US dollar. Oh. Dan ke si klinik ini. Iya. Katanya juga si Cheng Suang ini sempat ngebatalin proses kelahirannya. Si istrinya nih ya, istrinya jadi tuh makin rame kan digoreng terus kan guys. Digoreng terus ya. Nah, dan gosip-gosip ini tuh yang nyebarin ya suaminya sendiri gitu kan. Betul. Dan ini semua dibantah sih sama Cheng Suang. Sama si istrinya dibantah. Iya, sama si sang istri ya. Nah, tuduhan lain juga si klinik itu bilang kalau mereka nih sebenarnya nggak mau bawa anaknya dua-duanya, pengen ditinggalin aja di Amerika. Oh, kata mereka si balik. Jadi si klinik ini juga memperkeruh suasana sih. Oh, gitu. Iya, bro, kacau banget. Jadi keruh ya. Padahal si sang istri itu memang merawat dan bayar untuk sebetulnya memang bayar dan mereka memang merawat gitu ya si istri ini ya. Dan selama lagi masa kehamilan dengan ibu penggantinya itu, ibu penggantinya juga dirawat, bro, sama mereka. Oh, ibu penggantinya dirawat sama mereka. Mereka menghidupi si sang ibu itu. Oke. Kasih makan yang enak. Iya dong, dia udah hamil gitu kan, harus dikasih vitamin-vitamin juga. Betul, tepat sekali gitu, bro. Jadi ini agak-agak informasinya memang agak simpang siur ya guys ya. Nah, memang hukum sendiri di China itu melarang. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh pakai di China nggak boleh ya? Karena pakai ibu sambung itu nggak boleh ya? Statusnya mereka itu kan memang orang China kan. Betul. Tapi mereka tinggal di Amerika. Ya. Nah, dan tidak ada larangan sebenarnya. Di Amerika mah tidak ada larangan. Iya. Sah-sah aja gitu ya. Gitu. Tapi kan memang orang China punya anak dengan ibu pengganti di Amerika. Itu pun sebenarnya juga berarti mungkin hukumnya nggak ada. Iya, si ibunya mungkin bisa aja bule gitu ya. Iya. Benar. Nah, itu mengenai yang surrogate mother. Surrogate mother ya. Lalu ada lagi nih, berlanjut nih setelah anaknya agak gedean, ada skandal tuduhan kekerasan terhadap anak dari sang suami ke si istri. Kayak gue ngerti. Jadi si suami ini nyebarkan berita gitu ya. Berita, betul. Kalau si mantan istrinya ini tuh menelantarkan anak-anaknya sambil ada kekerasan pada anak gitu kan. Betul. Sampai-sampai si suaminya itu di China mengadakan press conference kalau mengatakan ya konferensi pers gitu ya. Bahwa si istri menelantarkan, lalu juga melakukan kekerasan juga. Ada bukti-buktinya juga? Ada bukti-buktinya. Tapi yang lucu ya, si bukti-buktinya ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Kurang kuat berarti buktinya. Karena kan kalau di Amerika Serikat, lu nuduh seseorang, lu harus ada bukti. Harus buktiin di pengadilan gitu kan. Ketika si sang suami ini bilang, wah iya sih ini melakukan ini ada videonya. Padahal si suami itu ada ngirim buktinya juga sebagai mungkin video, ada fotonya. Iya. Gitu. Nah, akhirnya sampai diperiksa tuh, polisi datang. Oh, polisi sampai datang nih. Sampai datang, tapi ternyata memang nggak terbukti, bro. Walaupun di beberapa foto yang ditampilkan oleh si sang suami si Chang Heng ini. Jadi si anak-anaknya mereka tuh ada yang luka deket hidungnya. Oh, luka bakar ya kalau nggak salah. Iya, katanya luka bakar kayak kena rokok atau gimana. Rokok gitu ya. Terus itu anak cowok yang kena ceweknya. Sang putri itu ada kayak
bekas kena luka jarum gitu di salah satu jarinya. Di jarinya. Tapi kan lucu ya, ngapain nusukin jarum ke jari gitu kan. Iya. Tapi intinya sih dari situ laporan si sang mantan suami ini tuh Nggak terbukti. ya intinya itu sama polisi tetap diinvestigasi dulu gitu kan, tapi ternyata tidak terbukti gitu kan. Akhirnya sampai pengadilan di Amerika Serikat itu ini guys, jadi putusannya tetap hak asuhnya ke si ibu. Oh, ke si ibu. Iya. Oke. Nah, kurang lebih case close sementara tuh Ya, soal itu ya. soal tentang kekerasan anak mah tidak terbukti Karena lah istilah gitu ya. terbukti. Yang ketiga, lanjut nih. Si Cheng Shuang memang dia terbukti melakukan penghindaran pajak. Oh, si istri nih ya. Si istri Terbukti memang dia menghindari pajak. nilainya itu sebesar 2,3 juta US dollar. Dan itu terjadi di tahun 2021. Oh, gede loh itu ya. Nah, terbuktinya tuh di 2021 ya. Nah, lalu nih yang lanjut Oh, berarti dia kalau menghindari pajak itu dia memang betul ya. udah betul. Nah, itu juga Faktanya valid gitu. itu fatal juga. Fatal. Nah, setelah itu ada yang lebih heboh lagi, Bro. Nah, Si Cheng Shuang kan tadi sempat cerita nih, guys. Kalau si suaminya ini pernah berselingkuh dari dia. oh ini sekarang serangan dari si istri nih. Iya, serangan balik. Mantan istri nyerang balik ke si mantan suami. Iya. Oh, jadi seru nih ya. Si Cheng Shuang ini sempat, guys, memposting foto-foto sure mantan suaminya Sama di sosial media sama wanita lain. oh. Yang ngerinya ini Serangan balik ya. fotonya parah loh, lu pampang di sosial Sosial media. media, Memang agak di blurin sih. Oke. Agak, tapi kan kelihatan shape-nya lagi ngapain. Pose-posenya nih ya. Iya, posenya lagi ngapain. Lagi, aduh gimana kita nyebutin ya, tapi di dolar kuning juga nih ya. Pokoknya foto-foto sure gitu ya. Nah, foto sure sedang Orang kalau bisa lihat itu teh tahu dia lagi ngapain gitu kan. Lagi, iya. Gue gak berani ngomong tapi gue kasih kode gitu ya. Lahar bonteng. Iya, makan pisang. Oke, oh jadi dia posting foto-foto tersebut Iya. gitu ya. Dan dia nuduh memang si suami. Inilah buktinya kalau si mantan suami gua tuh berselingkuh. Oke. gitu. Memang nggak bisa dibuktikan dengan apa ya, keotentikan si foto ini nggak bisa dibuktikan juga. Cuman Tapi intinya dengan foto itu dia sudah merusak nama Iya. baiknya si mantan suami ya. Ya serangan baliknya oke juga tuh. sampai si ayahnya si Kayaknya si istri. si Cheng Shuang, Cheng Shuang, dia tuh bilang kalau nuduh si Chang Heng itu si suaminya, mantan suaminya ini cuma mukondo doang, bro. mokondo. Oh, mokondo tuh istilah guys. Eh, Modal oh ke doang ya gitu ya. Amerika kan udah tahu lah. kalau nggak tahu browsing ya, browsing pasti ada Istilah-istilah kata-kata bahasa di Indonesia gitu ya. jadi si sang suami itu dituduh Oh, berarti hanya mokondo atau misalnya morotin doang gitu ya. emang udah ada niat mau morotin. Ini dari orang tua si istri gitu ya. Iya. Oke. Kan memang si Cheng Shuang atau si sang istri Oh, berarti ini dari sendiri orang tua terkenal, kan? orang tua si istri juga sampai turun tangan untuk ngasih klarifikasi atau melindungi iya, sang anak gitu kan. Nah, jadi kurang lebih gitu. jadi rame ya. Iya. Mereka public figure lagi jadi ke blow up ya. Dan berturut-turut gitu kan, berdekatan gitu kejadiannya, bro. Nah, dari situlah titik di mana karir si Cheng Shuang Oh iya. yang ketika itu cepat melejitnya, Iya betul. langsung cepat turun. Padahal sih kalau gue lihat dari mukanya si Cheng Shuang ini cantik ya. Cantiknya manis lah. Memang ya saya dibilang digadang-gadang bakal jadi salah satu big star Iya. di era tahun 2000-an gitu ya. Harusnya. Harusnya Tapi ternyata kandas kan, guys. kandas gara-gara masalah ini gitu kan. Aduh sayang banget ya. Atas kejadian-kejadian ini, si Cheng Shuang sendiri kan dia di blacklist nih di China. Oh, akhirnya di blacklist di China. blacklist. Ya mungkin karena beritanya terlalu Wah ya. Wah gitu ya di heboh. sana. Dan juga memang dia terbukti melanggar hukum kan. Oh iya pajak tadi. Dan Akhirnya di blacklist lah gitu ya. di blacklist, dia mutusin ya udah, gue stay aja di Amerika. Oh, sekarang Karena berarti gua kan dia juga udah stay di terbiasa di Amerika. Amerika. Oh, Iya, oke. Berarti sampai dia sekarang di Amerika bersama kedua anaknya. Betul, karena dia ngerasa kehidupan di Amerika itu akan jauh lebih baik dibanding kehidupan dia kalau dia Balik tinggal ke di China. China. Iya sih, betul juga Kan ya. secara popularitas dia udah turun. Bukan turun lagi ya, Iya. blacklist sudah nggak boleh main. Terjun payung namanya. Kurang lebih kayak gitu. Karirnya memang nggak terlalu panjang, guys. Ya. Dia hanya 2009 sampai 2000, ya kurang lebih 2019, 2020. Padahal sayang ya istilahnya waktu dia debut karirnya aja kan begitu masuk Cepet ya. dunia sinetron langsung jos gitu kan. Karena Dapat perannya juga bagus kan. Remake-nya Meteor Garden ya.
Yoi. Nah sayang ya karena skandal-skandal yang sebenarnya Kehidupan pribadinya ya dia ya. kehidupan pribadi, jadi kehidupan profesionalnya keganggu. Keganggu, betul. Kurang lebih kayak gitu. Oke guys, ya sekian cerita tentang Cheng Shuang dan Chang Heng. Beserta skandal-skandalnya. Berdasarkan skandalnya ya. Ya kalau memang, ya kita juga bingung sih mau dipetik apanya gitu hikmah dari ini ya. Karena memang cukup kompleks ya. Kompleks juga sih. Ya paling mungkin itu sih istilahnya yang sangat disayangkan, karirnya begitu bagus, begitu mulus di awal, ya karena ada masalah pribadi ya istilahnya dia harus berhenti. Ya mungkin itu dibutuhkan kebijakan ya. Betul. Teman-teman family seeker, jadi memilih mana yang tepat lah Ya gitu. sih, betul juga ya. Oke, Family Seeker, kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like-nya. Bantu-bantu share dan juga subscribe. Atau misalnya cerita apa yang kalian mau bawakan, komen aja ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, Ya. it's a wrap. Bungkus!